Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Yopi. Selamat pagi, Bu Esther dan Bu Yuli. Ya, Apa kabarnya? selamat pagi, Pak. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Puasa sekarang, Pak. Baiklah, Ibu. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching gitu. Nah, dari siapa yang sebagai coach dan sebagai coachee gitu kira-kira? Saya Yulianti sebagai coach, Pak, dan Ibu Esther sebagai coachee-nya, Pak. Iya. Jadi Ibu Yuli sebagai coaching dan Ibu Janister sebagai coachee gitu. Ya, saya coach-nya ya. Kira-kira Bu, sebagai Ibu Yuli sebagai coaching, sudah tahu apa itu alur tirta itu kira-kira? Sudah, Pak. Alur tirta itu ada tujuan, kemudian identifikasi, ada aksi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Pak. Oh ya, sudah bagus, benar sekali itu kira-kira. Nah, dari apa saja kira-kira Bu kompetensi dari coaching sebagai alur tirta? Ibu sebagai Ibu Yuli sebagai coaching gitu. Kompetensi apa itu? Kompetensinya ada 3, Pak, yaitu mendengarkan hadir penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi menggali dengan pertanyaan berbobot, Pak. Ya, Bu Yuli. Jadi ketiga itu yang pengen Bu Yuli gali yang mana gitu kira-kira, Bu? Saya coba mengembangkan ini, Pak, mendengarkan aktif, Pak. Oh ya, kalau begitu. Oh, dan apa indikator capaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan gitu? Ya, mendengarkan aktif itu, Pak, kemampuan fokus ke pembicara atau ke coaching-nya, lalu memahami dan memahami informasi yang disampaikan oleh coaching dan menanggapi pesan dengan serius, Pak. Seperti itu, Pak. Oh iya, kira-kira lah. Bisa kita lanjutkan Bu kira-kira? Siap, Pak, siap. Iya. Jadi Bu Yuli tadi misalkan yang nomor 4, apakah indikator capaian yang tujuan pengembangan yang diinginkan gitu ya? Iya, indikator mendengarkan aktif itu fokus dengan pembicara dalam hal ini coaching, memahami pesan dan informasi yang disampaikan. Jadi pemahaman saya dengan pemahaman coachingnya sama, kemudian menanggapi pesan yang disampaikan, Pak. Oh iya, kira-kira gitu. Makasih Bu. Ya silakan Bu, kira-kira. Langsung praktek, Pak, ya kami ya? Iya, silakan. Iya, oke. Assalamualaikum, Bu Esther. Waalaikumsalam. Tampaknya Bu Esther lesu sekali beberapa hari ini. Ada problem kah? Kita cerita-cerita yuk. Iya, Ibu Yuli, sebenarnya saya ini bingung dengan tugas saya ya sebagai guru untuk anak kelas 4, tapi saya ini kondisi saya sekarang sedang sakit, Bu. Jadi saya ini tidak maksimal gitu dalam menjalankan tugas saya sebagai guru di kelas. Oh ya, apa tujuan dari percakapan kita hari ini, Bu? Apa yang ingin Ibu dapatkan? Jadi saya ini berharap walaupun saya sedang kondisi tidak baik, tidak fit, tidak bagus, tapi saya tetap bisa maksimal dalam menjalankan tugas saya sebagai guru di kelas gitu. Ya, Ibu ingin dapat solusi ya dari percakapan kita ini ya. Iya. Kira-kira menurut Ibu seberapa skala Ibu bisa menyelesaikan atau mengatasi masalah Ibu ini? Kalau untuk saat ini kira-kira masih 70%, Bu. Bagaimana saya ini bingung begitu ya, antara mengkondisikan keadaan saya dengan memaksimalkan tugas saya di kelas sebagai guru gitu, Bu. Iya. Adakah peluang untuk mengatasinya, Bu? Ya mungkin saya meminta bantuan pada saat saya sedang tidak fit atau tidak bisa hadir di kelas. Saya
meminta bantuan dengan rekan yang sedang tidak ada jam untuk menggantikan saya di kelas pada saat hari itu. Tapi rasanya kurang maksimal gitu, Bu. Kurang Saya maksimal. bersalah dengan siswa-siswa saya karena ketidakhadiran saya gitu, Bu. Iya. Nah, hambatan yang ada itu apa, Bu? Hambatan saya yaitu karena namanya guru pengganti ya, Bu ya, mereka tidak Iya. sama biasanya dengan Iya. tujuan kita untuk Iya, apa yang Bu. kita eh, kerjakan di kelas, apa yang akan kita maksimalkan di kelas. Mereka hanya sekedar menggantikan gitu. Jadi tujuan saya sebagai guru itu untuk mencapai kompetensi, mencapai pelajaran yang maksimal itu rasanya kurang gitu, Bu. Iya. Nah, rencana berikutnya strategi apa, Bu, kira-kira? Saya yakin Bu Esther bisa strateginya, Bu. Mungkin walaupun dengan mungkin yang pertama saya akan memaksimalkan diri sebisa mungkin hadir walaupun kondisi saya kurang fit. Kemudian yang kedua, walaupun dengan guru pengganti, saya tetap mengarahkan beliau memberikan materi sesuai dengan kegiatan saya di kelas. Jadi guru tersebut tinggal menyampaikan saja gitu, Bu, apa yang menjadi tujuan saya. Iya. Jadi indikator berhasil Ibu Esther nanti menyelesaikan problem Bu Esther ini apa, Bu? Indikator Keberhasilannya. nanti diharapkan dengan walaupun dengan guru pengganti itu apa yang menjadi rencana pembelajaran saya itu tercapai gitu, Bu, walaupun hanya dengan guru pengganti. Iya, iya. Kapan, Bu, Ibu akan melaksanakannya? Dan selain guru pengganti, Ibu akan melibatkan guru pengganti kan? Ini kapan akan Ibu laksanakan aksi Ibu ini? Rencananya jika kondisi saya masih belum fit, insya Allah Senin besok saya akan mulai melakukan aksi saya. Mungkin saya akan kirim lewat WA atau apa tujuan pembelajaran saya kepada guru pengganti tersebut agar dia bisa menggantikan saya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan saya dalam rencana pembelajaran gitu. Oke, jadi yang dapat Ibu simpulkan dari pembicaraan kita ini apa, Mbak Esther? Iya, jadi saya jadi bisa merasa lega, berpikir positif. Jadi walaupun saya tidak bisa hadir karena kondisi saya yang kurang fit, insya Allah siswa di kelas saya tetap mendapatkan pembelajaran yang maksimal sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya buat. Iya, bagus sekali. Saya percaya dan yakin sekali Ibu Esther bisa mengatasi problem Ibu Esther tersebut. Karena sesungguhnya Ibu Esther memiliki kapabilitas, kemampuan dan untuk saat ini ya karena kondisi ya, tapi insya Allah guru bersangkutan mungkin akan mengerti. Dan gimana Mbak Esther, sudah perasaannya setelah pembicaraan kita ini? Oh iya, terima kasih sekali Bu Yuli, saya jadi merasa lega begitu ya, jadi tidak terbebani lagi dengan kewajiban saya, dengan kondisi saya yang tidak bisa hadir gitu, Bu. Tanggung jawab saya sebagai guru, rasanya bagaimana ya kalau kita tidak bisa hadir itu merasa bersalah gitu, merasa berkurang tanggung jawabnya. Tapi sekarang insya Allah dengan solusi ini saya bisa tetap maksimal menjalankan tugas saya sebagai guru. Betul Bu Esther, semangat selalu Bu Esther. Iya. Oke Bu Esther, itu saja kita akhirnya mungkin Bu Esther ada pekerjaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu Juli dan Bu Esther. Alhamdulillah dari hasil catatan saya ini ya sudah tampak pengembangan kompetensinya gitu kira-kira Bu. Jika bagaimana kalau seandainya kalau kita melakukan praktek coaching kembali gitu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Ya, alhamdulillah Pak, sudah ada semua ya Pak tadi Iya. pas mendengarkan aktif tadi ya Pak ya. Iya, alhamdulillah Iya. semuanya baik itu. Iya. Kalau ditanya ada juga 3 kompetensinya sudah masuk situ. Masuk. Dan semoga Ya. kedepannya praktik coaching ini lebih baik ya Ya. daripada dan bisa kita tingkatkan lagi untuk kedepannya kira-kira Ya. gitu. Saya Bagaimana Bu Juli? Saya ingin ini Pak, kalau ada praktik coaching lagi, saya ingin menggali dengan pertanyaan berbobot kalau misalnya pengen mengembangkan, karena saya pikir tadi masih pertanyaan standar lah Pak untuk Tirta. Jadi terima kasih Pak atas pengamatannya Pak Yopi. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Yopi dan Ibu Yulianti. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, baik. sehat Bu. Alhamdulillah ya. Ya, sehat. Bu. Hari ini kita akan mengadakan praktek coaching ya Pak Yopi dengan Ibu Yulianti. Ya. Untuk itu siapa yang menjadi coach dan siapa yang menjadi coachingnya? Saya Bu sebagai coach dan Ibu Juli sebagai coaching. gitu. Ya, saya coachingnya Bu. Ya. Pak Yopi sebagai coach ya. Ya. Sebagai coach Pak Yopi, untuk observasi kali ini kan ada 3 rubrik penilaian percakapan coaching ya. Yang Ya. Ya. pertama yaitu pra, pelaksanaan, dan pasca observasi. Nah, untuk Pak Yopi, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada praktik coaching kali ini Pak? Mengajukan pertanyaan itu ada 3 Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga tuh mengajukan pertanyaan yang berbobot kira-kira gitu. Jadi pertanyaan yang berbobot ini Bu ya diharapkan menggugah gitu orang untuk berpikir dan dapat menstimulasikan pemikiran coachnya sehingga muncul hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya gitu. Sehingga mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri si coaching yang dapat mendorong coaching untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan potensi si coaching itu sendiri kira-kira gitu. Jadi yang ingin dikembangkan adalah pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, Pak Yopi ya. Dengan indikatornya tadi itu yang sudah Bapak sebutkan. Iya. Oke, sekarang kita langsung saja kalau gitu untuk ke praktek coachingnya. Silakan Ya, untuk Bu. Ibu Ya, Yulianti dan Ya, Pak Bu. Yopi. Silakan. Baik Bu Yulia, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Ya, sehat Pak. Kelihatannya Bu Pak. Yulia hari ini lagi ada masalah gitu, agak lesu ya, kira-kira. Iya Pak. Saya kan siswa saya yang kelas 5 itu mereka mulai belajar menggunakan Chromebook Pak ya. Tapi ya mereka itu belum menggunakannya itu ya belum paham IT. Kemudian sulit Pak belajar menerapkannya Pak. Dan tanggung jawab penggunaan Chromebook itu Pak belum ada. Bagaimana lah ya Pak solusinya ya Pak? Apa yang diharapkan dari percakapan kita ini kira-kira Bu ya? Ya pengen dapat solusi Pak, kalau bisa sharing dan Bapak nanti saya dapat solusi dari permasalahan ini Pak. Oh ya kalau begitu, kira-kira bisa kita untuk berdiskusi kira-kira Bu ya, dalam waktu sejenak gitu.
Bu Yuli bisa? Ya, bisa Pak. Ya Pak, jadi beban ini Pak saya Pak, mau cari solusi Pak. Ya bisa Pak. Saya bisa dapat menyelesaikan Pak dari masalah saya mengenai siswa kelas 5 yang kesulitan belajar dengan Chromebook ini Pak. Iya Pak. Mana saya analisa permasalahan muridnya itu Pak tidak bisa, belum mengenal IT Pak, maklum dari kan agak jauh dari kota Pak ya. Kemudian masalah faktor ekonomi Pak, kuota Pak, ini Pak, kuota juga kalau diberi tugas lambat mereka mengerjakan, dan kalau misalnya saat tugas itu tidak ada Pak, tidak ada apa tanggung jawabnya sama sekali Pak. Nah, saya minta gimana lah ya Pak ya, biar pembelajaran dengan Chromebook ini bisa maksimal Pak dalam menggunakan IT dalam belajar ini Pak. Rendah sekali Pak, karena tadi ketidakmampuan siswa tadi sama ini Pak, kuota Pak, ini yang jadi masalah. Jadi baru 60% Pak. Iya. Yang terpikir oleh saya Pak, kalau sekarang ini pemberiannya itu materi itu masih berupa foto, WA. Nah, sekarang sudah ada tayangan video sama gambar Pak ya. Terus saya sudah ya berusaha Pak ke siswa itu mengajarkan kembali berulang Pak. Jadi setiap mau pembelajaran penggunaan Chromebook itu saya ulangi lagi Pak kepada siswa-siswa tersebut Pak. Dan mungkin saya juga sudah buat video tutorialnya Pak, atau urutan Pak, saya tuliskan kepada siswa itu urutan cara menggunakan Chromebook Pak, sama bagaimana memanfaatkannya Pak. Oh, kira-kira begitu Bu ya. Upaya ini sudah saya lihat sudah bagus ya Bu. Jadi kenapa yang pemberian metode tadi belum diupayakan begitu, yang seperti gambar, yang sejenisnya itu gimana Pak? Kenapa belum ditingkatkan ke siswanya? Itulah Pak, saya sudah berusaha Pak, tapi sepertinya permasalahannya ada pada murid Pak. Tanggung jawabnya itu sangat kurang Pak. Bagaimana agar murid ini punya rasa tanggung jawab Pak? Oh ya begitu Bu Yuli. Kira-kira Bu Yuli ada ide lain kira-kira selain daripada yang tadi itu, selain ya lain kira-kira? Mungkin selama Bu Yuli dapat pelatihan ada model, ada metode atau strategi yang lain kira-kira Bu? Nanti saya akan tadi Pak ya, saya akan coba kumpulkan di luar jam sekolah anak-anak itu untuk memberikan pelajaran tambahan Pak tentang Chromebook ini, dan modelnya juga nanti saya buat nanti arahkan menjadi kelompok-kelompok kecil. Jadi saya coba pakai metode jigsaw mungkin Pak. Jadi ada misalnya sekelas itu ada anak-anak yang pandai, itu saya ajari dulu Pak penggunaan Chromebook dan cara mengirimkan tugas begitu. Kemudian nanti dari anak-anak ini nanti saya bagi menjadi kelompok-kelompok untuk mengajarkan ke temannya Pak. Dan untuk model pembelajaran mungkin saya tambahkan nanti ada ice breakingnya begitu Pak. Seperti itu. Oh, itu sudah bagus tuh Bu. Bu Yuli, apa yang menjadi komitmen terhadap upaya yang dilakukan dan kapan akan dilaksanakan kira-kira Bu? Ya langkah-langkahnya Pak, saya mungkin saya panggil dulu siswanya, terutama yang siswa yang mungkin yang pertama tadi Pak, mungkin saya akan coba kumpulkan lagi, kemudian saya buat juga kalau masih belum mengerti juga nanti ada
semacam hadir pada waktu sore hari atau siang hari Pak ya, tambahan untuk mempelajari Chromebook itu. Kemudian saya buat juga tim ahli yang saya ajarkan anak-anak yang mungkin cukup mudah untuk agak pandai Pak ya, agar nanti bisa sharing menjadi tutor bagi temannya dalam penggunaan Chromebook ini Pak. Langkah yang berikutnya akhirnya nanti saya coba memanggil orang tuanya juga Pak, ini berkaitan dengan kuota Pak, terutama Pak. Itu langkah-langkahnya Pak. Insya Allah hari Senin besok Pak mungkin saya lakukan Pak itu Pak. Iya, Bu Yuli, apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan kita berdua ini antara coach dengan coaching ini Bu Yuli kira-kira? Dapat saya simpulkan, jadi Pak, untuk mengatasi masalah ini saya akan mencoba membuat jam tambahan untuk mempelajari Chromebook ini Pak, karena ini kesulitan di IT Pak. Yang berikutnya saya akan menggunakan metode jigsaw, di mana ada tim ahli yang saya ajarkan dulu, nanti sharing tutorial kepada teman-temannya. Dan yang berikutnya ya saya memanggil orang tua mereka Pak, karena ini berkaitan dengan kuota Pak, seperti itu. Jadi ya saya dapat solusi jadinya Pak ini Pak, dari pembicaraan ini Pak. Iya, bagaimana perasaan Ibu setelah percakapan kita hari ini Bu Yuli? Jadi terurai Pak ya, jadi saya dapat solusi nih Pak. Maksudnya secara tidak langsung saya bisa mencari solusi sendiri nih Pak dari pembicaraan hari ini Pak. Alhamdulillah Pak, jadi lega ini Pak. Setidaknya saya tahu tahapan apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah saya ini Pak. Ya. Iya, terima kasih. Ada hal-hal lain kira-kira Bu Yuli yang perlu kita sampaikan pada hari ini kira-kira? Mungkin saya butuh, karena Bapak sebagai kepala sekolah Pak, saya butuh support Bapak, dan mungkin itu saja Pak, cukup Pak, itu Pak. Ya. Ya, terima kasih Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Iya, terima kasih Bu. Ya. Bu ya. Ya Pak. Ya. Terima kasih, bagus sekali itu tadi ya, praktek coaching antara Ibu Yulianti dengan Pak Yopi Yunizar. Dari catatan saya, praktek coaching yang sudah dilaksanakan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian untuk coachnya sudah memenuhi indikator dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Pak Yopi. Iya, Untuk selanjutnya kira-kira Pak Yopi sebagai coach, kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin dikembangkan dalam melakukan praktek coaching yang selanjutnya? Iya, kita ambil Bu ya di pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi diharapkan bisa menggugah orang untuk berpikir, menstimulasikan pemikiran coaching itu sendiri gitu, sehingga muncul hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya oleh si coach itu, sehingga mengungkapkan emosi gitu atau nilai dalam diri dan dapat mendorong si coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri sendiri dalam pembelajaran itu kira-kira. Iya ya Pak Yopi dan Ibu Yulianti, bagus sekali praktek coachingnya hari ini, alhamdulillah. Terima kasih sekali untuk itu. Saya Heri. Terima kasih Bu Esther. Ya, makasih Bu Esther. Semangat selalu, semoga kita semangat. Ya, makasih Bu Esther, Pak Yopi. Assalamualaikum Bu Esther. Pak Yopi, apa kabarnya siang ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa Bapak Ibu? Puasa? Ya, puasa Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah masuk ke hari keempat ya kita puasa. Kita hari ini praktik coaching kan. Ini siapa dari Ibu Esther dan Pak Yopi yang jadi coach dan coachingnya? Saya jadi coach Bu. Ya, saya sebagai coachnya hari ini. Iya. Ya. Nah,
Oke, Bu Esther sebagai coach ya, untuk observasi kali ini ada 3, ada rubrik penilaian ya. Nanti saya menilai bagaimana alur tirtanya, bagaimana pelaksanaan daripada coaching itu sendiri. Nah, Ibu pada praktek coaching kali ini sudah tahu kan 3 kompetensi coaching itu, Bu? Ya, 3 kompetensi coaching itu, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, kalau begitu pada praktek kali ini apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk praktek coaching kali ini saya ingin mengembangkan kehadiran penuh. Kehadiran penuh presence ya. Ya. Ibu sudah tahu alur tirta, Bu? Ya. Apa saja itu, Bu? Alur tirta itu T-nya adalah tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Ya, secara spesifikasi dari kehadiran penuh itu apa yang ingin diobservasi, Bu? Indikatornya, Ibu ya. Ya, boleh. Indikatornya apa saja, Bu? Indikatornya dari kehadiran penuh itu yaitu sebagai coach, yang mana badan, pikiran, hati itu selaras saat melakukan coaching, dengan kesadaran diri yang membantu memunculkan paradigma berpikir saat kita melakukan coaching. Ya, dan harus fokus ke coachingnya, Bu ya. Fokus ke coachingnya, kemudian saya yakin Ibu Esther nanti bisa jadi mengembangkan diri, terutama pada bagaimana bisa hadir penuh dalam coaching itu ya, Bu ya, dalam presensi. Baik, gimana Ibu Esther dan Pak Yopi, sudah siap untuk praktek coachingnya? Ya, sudah siap, Bu. Sudah. Oke, kalau silakan Pak Yopi. Ya, Assalamualaikum Bu Esther, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Yopi, alhamdulillah sehat. Bu Janeta, boleh kira-kira saya kira-kira mau bercerita tentang hal ini begitu, Bu ya? Pada akhir-akhir ini saya rasakan di kelas yang saya ajari itu anak-anak itu ada masalah begitu kira-kiranya, Bu. Jadi menurut Pak Yopi, apa yang diharapkan itu dari obrolan kita hari ini? Yang diharapkan tuh, Bu, saya mendapatkan solusi begitu, sehingga nanti pada waktu saya mengajar di kelas yang saya ajari tadi, anak-anaknya tuh termotivasi gitu dengan apa yang saya sampaikan dalam menyampaikan pembelajaran yang saya ajarkan itu, kira-kira. Jadi menurut Pak Yopi, hal apa kira-kira yang membuat murid Pak Yopi itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Begini, Bu, dari menurut saya ya, anak-anak ini kurang antusiasnya itu mungkin dari sistem saya mengajar gitu, terlalu monoton gitu, sehingga anak-anak ini malas gitu untuk mendengarkan atau memperhatikan saya mengajar gitu. Terus dominan itu berbicara, kalau bahasa kita tuh sistem ceramah, catat, begitu kira-kira, Bu, yang kira-kira, Bu. Oh begitu ya Pak Yopi ya. Kira-kira apa saja yang dapat bisa membuat siswa Pak Yopi itu antusias kembali dalam pembelajaran? Begini, Bu, menurut saya akan memberikan pembelajaran yang baik begitu, Bu ya. Mungkin saya melalui video mungkin bisa, Bu,
ataupun saya melalui sebelumnya breaking ice dulu mungkin, atau dengan metode atau strategi yang lain begitu kira-kira Bu? Ya, saya sependapat dengan Pak Yopi ya, dengan melakukan metode ice breaking dan sebagainya. Mungkin dengan itu bisa membuat pembelajaran itu berpusat pada murid ya. Saya setuju sekali mengenai tugas-tugas ini ya Pak Yopi, tugas-tugas dari murid itu yang diberikan kepada murid Bapak. Apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Yang tadi Bu, karena tadi waktu saya mengajar itu tidak terlalu ini Bu. Kalau bahasa kita itu cuman bercerita, metodenya ceramah gitu, terus kurang menarik, sehingga mungkin saya mencari metode yang lain begitu kira-kira nantinya Bu, dalam hal ini kira-kira. Kalau boleh tahu ya Pak Yopi, itu dalam pembelajarannya menggunakan sumber belajar apa ya Pak? Saya sebelumnya itu menggunakan sumber satu buku aja begitu. Mungkin di tempat kami ini bukunya sedikit Bu di sekolah kami ini, dan bukunya tidak terlalu banyak seperti sekolah yang lain penerbitnya begitu. Mungkin ke depan saya akan melalui modul atau googling atau sharing dengan kawan-kawan yang lain atau bisa begitu-gitu mungkin Bu. Oh iya, nah itu betul sekali ya Pak Yopi ya, tidak harus melulu dengan buku pembelajaran yang ada di sekolah ya, bisa dengan internet, video dan sebagainya yang lainnya ya Pak ya, dengan metode pembelajaran yang lainnya. Bagus sekali. Untuk rencana Bapak ke depannya begitu, seperti apa Pak? Rencananya saya begini Bu, sumber ke depannya belajar yang seperti tadi begitu. Saya akan belajar melalui YouTube, mungkin Bu bisa melalui artikel atau blog atau materi pembelajaran yang ada di internet gitu, atau modul itu. Terus yang berikutnya menggunakan sistem PowerPoint begitu Bu ya, sehingga membuat media pembelajaran interaktif, dan kemungkinan dari hal ini siswa-siswa merasa menarik gitu dengan begitu. Nah, bagus sekali rencana Pak Yopi ini. Mudah-mudahan dapat terlaksana dan berhasil ya Pak. Lalu apa komitmen Bapak terhadap rencana aksinya? Oh baik Bu, komitmennya untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan lebih banyak sumber belajar gitu. Dan saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan membuat murid senang gitu dalam pembelajaran yang saya sampaikan tadi. Misalkan dengan menyelipkan kegiatan SDK atau game gitu. Kemudian dalam pengumpulan tugasnya nanti saya berikan kebebasan pada murid-murid dalam bentuk apa sehingga mereka merasa senang begitu dengan pengerjaan tugas, tanpa ada istilahnya tuh unsur paksaan dari saya sendiri begitu kira-kira Bu. Ya, Bapak buat itu, dan kira-kira kapan ya Pak ya dilaksanakan aksinya? Ya kira-kira ini akan saya lakukan dalam waktu dekat ini. Nanti kita masuk sekolah, kita tanggal 27, nanti saya akan laksanakan tugas mengajar yang seperti yang tadi yang sudah disebutkan tadi kira-kira Bu. Iya. Baiklah Pak Yopi, saya sangat mendukung dan akan membantu Bapak dalam menjaga komitmen yang sudah dibuat. Mudah-mudahan semua dapat berjalan lancar ya Pak Yopi ya, dan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya Bu, terima kasih atas waktunya dan sharingnya, pendapat sehingga saya dapat solusi dari permasalahan yang ada dengan saya ini gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang baik ya untuk kedepannya, sehingga menjadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
Ya, baiklah Pak Yopi. Sampai jumpa di lain waktu ya Pak Yopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya, silakan dimulai. Saya mencoba mengamati nanti ya. Oke. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yulianti. Ya. Ya, silakan. Gimana Bu? Gimana? Baik, Ibu Esther, selaku coach tadi, setelah praktek apa saja yang Ibu sudah lakukan saat coaching tadi untuk mencapai indikator Ibu yang apa? Tadi mendengar apa? Presence ya, hadir penuh. Yang Ibu lakukan tadi ya. Dengan saya tadi yaitu memposisikan diri saya sebagai coach yang mana tadi sesuai dengan indikator badan dan pikiran hati saya selaras ya untuk bisa hadir penuh dalam coaching tadi, menyimak apa yang Pak Yopi sampaikan tadi sehingga beliau bisa menggali atau mencari solusi dari permasalahan beliau gitu. Iya, tampak tadi Bu ya. Iya, tadi untuk langkah tirta sudah ada, Ibu sudah menyampaikan mencoba menanyai kan tujuan apa yang ingin dicapai sudah ada tadi. Kemudian pertanyaan dari coachnya sudah berusaha menggali, sudah tampak juga. Umpan balik juga sudah tampak ada, walau tidak sudah tampak ya, bahasan solusinya sudah terjadi sebagai mitra lah ya, sebagai mitra. Dan ada tadi coach juga memberikan pertanyaan dan umpan balik tentang komitmen kepada coachingnya sudah ada. Jadi kalau alur tirtanya sudah jalan. Nah, catatan saya untuk yang kompetensi ingin Ibu kembangkan sudah tampak Bu, Ibu sudah mendengarkan mata, badan, mimik juga. Kemudian tampak Ibu mengangguk seperti itu ya. Ibu mencoba fokus ya kepada Pak Yopi selaku coaching. Ibu juga sudah menyimak, kemudian sudah ada pengembangan Bu di situ ke hadir penuh. Jadi Ibu sudah berusaha untuk hadir penuh presence. Itu dari hasil pengamatan saya, dari catatan saya. Dan jika Ibu mau praktik coaching lagi, nanti kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kalau untuk praktik coaching selanjutnya, yang saya harapkan ketiga kompetensi coaching itu bisa terpenuhi semuanya, Bu. Bukan hanya kehadiran penuh, tetapi mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot juga bisa dipenuhi. Iya kan ada 3 ya Bu ya, semuanya harus ada ya, cuman mungkin satu-satu kita mencapainya. Tapi ini tadi sudah ada Bu, menghadir penuh tadi sudah tampak sekali di Ibu, mata Ibu begitu kondisi Ibu tampak mengangguk ya. Kalau posisi postur badan seluruhnya kan tidak tampak, kita daring ya, mungkin itu Bu. Tapi sudah bagus sekali Bu, dan teruslah semangat untuk menjadi melakukan coaching di sekolah dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu saja Ibu Esther yang dapat saya sampaikan dari hasil pengamatan saya. Ya, mungkin itu saja Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya, juga Pak Yopi. Terima kasih ya. Semoga kita berhasil ya. Semangat selalu. Ya, semoga berhasil. Ya, kita tutup ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.